Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Elasya Rahmalia Hidayat. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu materi perpajakan, yaitu kewajiban pajak penghasilan badan atau yang biasa kita kenal dengan PPh Badan. Apa sih pajak penghasilan badan itu? Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Pajak penghasilan badan itu sendiri merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum PPh Badan. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, Nomor 56 Tahun 2015, Nomor 36 Tahun 2017, dan Nomor 23 Tahun 2018. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02-PJ-2015. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35-PMK.010-2018. Apa sih subjek dari PPh Badan? Memangnya PPh Badan itu ada jenisnya ya? Subjek pajak penghasilan badan terdiri dari dua. Pertama, subjek pajak badan dalam negeri. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan luar negeri. Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Kemudian jenis pajak penghasilan badan terdiri dari dua. Pertama, PPh Badan Final. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang kedua, PPh Badan Tidak Final. PPh tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apa saja ya kewajiban yang harus dilakukan sebagai wajib pajak badan itu? Kewajiban wajib pajak badan meliputi: pertama, PPh Badan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPh tahunan. Kedua, PPh 21 untuk memotong dan menyetor pajak atas gaji karyawan. Ketiga, PPh 22 dikenakan untuk kegiatan ekspor impor oleh badan tertentu. Keempat, PPh 23 untuk transaksi seperti dividen, bunga, sewa, dan jasa tertentu. Kelima, ada PPh 25 untuk pembayaran angsuran pajak bulanan atas penghasilan badan. Keenam, ada PPh 26 atas penghasilan WNA atau transaksi dengan usaha asing. Ketujuh, PPh 29 yaitu kekurangan pajak terutang yang dibayar sebelum pelaporan SPT tahunan. Kedelapan, PPh 4 ayat 2 yaitu pajak final atas jenis penghasilan tertentu. Dan terakhir, PPh 15 yaitu untuk badan usaha di bidang pelayaran, penerbangan internasional, dan asuransi asing. Setelah kewajibannya, apa saja sih objek dari PPh Badan? Penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 meliputi: pertama, imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan sebagainya. Lalu, hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya ada laba usaha dan last but not least, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta sebagai pengganti saham, pengalihan harta kepada pemegang saham, dan sebagainya. Selanjutnya, dasar pengenaan tarif PPh Badan. Melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, ditetapkan kembali tarif PPh Badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini.
Itu dia materi mengenai kewajiban pajak penghasilan badan. Jangan lupa tetap semangat, rajin membaca dan belajar, serta berdoa. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi ada kalimat yang kurang berkenan di hati, maka tolong dimaafkan ya. See you in another video. Bye-bye.